Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini dimulai dari pembelajaran 1, yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Kalian buka LKS kalian pada halaman 3, yaitu membaca surat At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Di sini dijelaskan, apabila kita sebagai orang Islam yang gemar atau selalu membaca Al-Quran, maka kita termasuk manusia yang sangat beruntung dan istimewa. Jadi kalian jadilah orang Islam atau jadilah sebagai orang Muslim yang selalu gemar membaca Al-Quran, agar kita menjadi anak yang beruntung dan istimewa. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan teristimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak sekali. Salah satunya bisa membelah bulan, bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi mukjizat yang paling besar yaitu mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu mukjizat Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah atau ta'awud dan basmalah. Bacaan isti'adzah yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran hendaknya dengan cara tartil, yaitu membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Di sini dijelaskan, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita membacanya dengan cara tartil, yaitu sesuai dengan kata atau tanda. Jadi apabila kita salah membaca salah satu ayat di dalam ayat Al-Quran, kita bisa jadi merubah makna atau arti dari kandungan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan cara tartil dan dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Karena apa? Al-Quran itu adalah nasihat. Nasihat harus disampaikan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu, kita membacanya dengan tenang dan memahami isi dari bacaan Al-Quran tersebut atau salah satu ayat yang kita baca. Kita cari maknanya, kita cari kandungannya. Apa sih isi kandungan ayat tersebut? Selanjutnya, nah ini, ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini.
Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, domah, sukun, dan tasdid pada huruf Al-Quran. Jadi kalau fathah itu di atas huruf hijaiyah, kalau kasroh di bawah, sedangkan domah di atas, sukun juga di atas, dan tasdid ada di atas. Contoh huruf bertasdid, di situ ada huruf dal, dal bertasdid, berarti cara membacanya yaitu ada, bukan ada, tetapi ada. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Jadi kita membaca Al-Quran dari kanan ke kiri dengan suara yang jelas dan lantang, bukan hanya dalam hati. Jadi kita ucapkan dengan suara yang jelas, minimal kita bisa mendengarnya. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Itu biasanya huruf yang tidak berharokat yaitu huruf wawu, alif maupun ya. Biasanya tidak berharokat. Yang keempat, contoh wattini, bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta, bertasdid dibaca watti. Ada dua huruf yang dilewati yaitu huruf alif dan lam. Nah, itu contohnya apabila kita bertemu dengan huruf yang tidak berharokat. Di situ yang tidak berharokat yaitu huruf fathah, huruf alif dan lam. Jadi kita membacanya langsung, kita lewati saja wattini. Yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan hurufnya. Yang keenam, cermati gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Yang ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Yang kedelapan, bacalah surat At-Tin berikut ini dengan tartil. Nah, sekarang kita baca surat At-Tin bersama-sama. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, itu tadi cara membaca surat At-Tin. Jadi kita membacanya atau melafalkannya dengan cara tartil dan benar, tidak tergesa-gesa, harus dibaca dengan tenang. Selanjutnya, contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Nah, di situ yang pertama kita lihat huruf ya. Di akhir ya
Ya-nya seperti itu, di tengah, di awal, aslinya seperti itu. Qaf, do, dot, kaf. Jadi itu huruf yang bisa disambung dari kiri tersambung ke kiri ataupun ke kanan. Jadi bisa disambung dari awal ayat ataupun di akhir ayat ataupun di tengah-tengah. Yang selanjutnya yaitu contoh huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Jadi kalau yang bisa bersambung hanya ke kanan yaitu biasanya hanya di akhir ayat, seperti huruf ro atau wawu. Jadi tidak bisa disambung di awal ayat. Ro ataupun dal itu juga tidak bisa, atau za. Selanjutnya, hukum bacaan yang terdapat dalam surat At-Tin. Yang pertama, wattini wazzaitun. Hukum bacaannya idgham syamsiyah. Cara membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam salah satu huruf syamsiyah. Wattini wazzaitun. Nah, idgham syamsiyah ini yaitu alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang kedua, al-balad, idhar qamariyah. Lam sukun dibaca terang. Yang ketiga, laqad khalaqna. Qalqalah harus berbunyi seperti membalik atau memantul. Nah, itu ada huruf dal dan qaf. Jadi cara membacanya yaitu laqad khalaqna. Yang terakhir, al-insana, yaitu ikhfa. Nun sukun dibaca samar karena bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, itu nun sukun bertemu dengan huruf sin. Maka cara membacanya yaitu dengan cara samar. Insa, tidak insa. Salah kalau insa. Jadi cara membacanya yaitu insa. Nah, pelajarannya sampai di sini dulu dan kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.